Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini Vihara Dhamma Metta Cikarang. Bersama saya narasumber kali ini penyuluh agama Buddha Bapak Dika Wiratama. Siap, Pak. Hari ini kita akan ngomongin mengenai bergaul dengan hati nurani. Pak Dika, Ya, bergaul dengan nurani berarti memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada batin, kepada pertimbangan nurani tentang apa yang dia pikirkan. Pengertian dari Pak Dika sendiri bergaul dengan nurani. Oke, bergaul dengan nurani adalah menurut saya nurani semua orang pada dasarnya baik. Ya, cuma kadang seringnya tidak diperhatikan. Ya kan, tidak diperhatikan. Jadi batin ini tidak dilatih. Kalau di dalam agama Buddha ya. Batin ini tidak dilatih, tidak dikembangkan. Ya, menurut saya sih bergaul dengan nurani itu sangat penting. Bagaimana melatih nurani, mengedepankan nurani dalam pertimbangan kehidupan kita sehari-hari? Dalam berpraktek, ya kan, berkehidupan, ya kan, apalagi kita beragama, itu harusnya mengedepankan nurani yang baik. Atau di agama Buddha seringkali batin, ya batin yang baik. Jadi bagaimana kita berdana, memberi, ya kan, memberi baik materi maupun non materi, itu yang gampang dilihat di masyarakat. Dari situ dulu kita melihatnya sebenarnya. Nurani dengan logika. Ya. Kadangkala kita sering gerusa-gerusu, terus pokoknya harus jadi, harus sekarang, harus begini. Kadangkala kita nggak memberi kesempatan bagi diri kita sendiri dengan segala pertimbangan baiknya yang tadi dikatakan terlatih dan dilatih. Ya. Bagaimana mencapai keseimbangan batin dan logika? Oke. Ya, ini inti dari ajaran Buddha ya. Salah satunya adalah pengembangan batin atau sering disebut dengan metta bawana atau bawana kalau pengembangan. Metanya cinta kasih. Jadi di dalam puja bakti agama Buddha seringkali dilatih dengan cara ya apa? Meditasi. Jadi itu agar kita sinkron. Karena apa sebenarnya tidak sinkron atau tidak selaras itu dikarenakan tidak fokus, ya kan? Hidup adalah saat ini. Namun orang-orang banyak berpikiran bahwa ke depan, selalu ke depan, ya kan? Tapi tidak memperhatikan bahwa kehidupan adalah saat ini, detik ini juga. Makanya orang-orang kadang kurang fokus di situ, tidak mengamati gerak-gerik pikiran kita, ya kan, laku kita. Dengan cara kita meditasi, kita mengamati semua apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan. Ketika itu dilatih terus, otomatis batin kita, nurani kita akan fokus, akan terlatih, akan sinkron antara pikiran dan nurani. Dari pikiran, nurani, dan laku kita. Laku, betul sekali, Pak. Seiring, seirama, selaras. Ya. Jadi sebetulnya bisa melakukan hal yang sinkron itu pekerjaan yang besar dan sebuah pekerjaan yang berat. Betul sekali, Pak. Karena artinya bahwa kita sebetulnya lebih sering punya kemungkinan bertengkar dengan diri sendiri. Betul sekali. Bagaimana, tadi sering dibilang melatih nurani. Ya. Bagaimana sih caranya melatih nurani? Oke, melatih nurani atau perenungan ya dalam agama Buddha ini sering ketika puja bakti itu melatih perenungan. Yang pertama adalah perenungan terhadap wajar mengalami usia tua. Ya, wajar mengalami usia tua di sini adalah agar kita terhindarkan atau membuat sadar merasa adanya keadaan mendesak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat atau bajik, ya, selagi masih kita sehat, ya, selagi kita masih berusia muda, ya kan, ketika kita merenungkan wajar mengalami usia tua, maka bersiap-siap dari usia muda ini kita melakukan kebajikan, kebaikan, ya, berkontribusi di masyarakat. Itu perenungan yang pertama. Perenungan yang kedua adalah wajar memperoleh penyakit, ya kan, yang tak terhindarkan, akan menyadarkan kita
untuk selalu memperhatikan kesehatan dan merawat diri kita. Ya, ketika masih sehat, rajin mengumpulkan bekal untuk dipergunakan kalau mengalami sakit, ya kan. Ya contohnya perbuatan bajik. Mungkin kita bisa berdana atau mengasih, ya kan, baik materi Berderma ya. berderma istilahnya. Berderma istilahnya mengasih dalam bentuk materi maupun non materi, ya kan. Terus kita juga mengumpulkan hasil-hasil dari pekerjaan kita berupa tabungan, itu kan. Kan pada umumnya orang seperti itu. Ketika kita bekerja pasti mengumpulkan atau menabung. Sebenarnya itu juga salah satu dari perenungan ketika kita sakit. Wajar kita sakit. Pada sadarnya nih, bukan pada dasarnya nih. Iya. Pada sadarnya kita juga ngerti bahwasannya kita harus siap untuk apapun yang terjadi. Betul, Maka tadi dikatakan sama Pak Dika, kita hidup tentang hari ini. Tuh. Jangan sampai kita sibuk bagaimana hari esok, sedangkan kita lupa pondasi hari esok ada di hari ini. Betul sekali. Wajar yang berikutnya apa tadi? Oke, wajar yang berikutnya adalah wajar mengalami kematian. Ya kan? Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang terkondisi juga pasti akan rusak. Ya kan? Pasti wajar mengalami kematian. Hal ini akan mendorong kita untuk berbuat kebajikan. Selain itu juga membuat diri kita selalu berhati-hati dan dalam melakukan sesuatu agar tetap terjaga atau tidak lengah. Seperti itu, Pak. Jadi wajar mengalami kematian. Selanjutnya adalah wajar segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Hal ini akan membuat kita selalu memperhatikan, menjaga dan merawat sesuatu yang kita cintai dan senangi dengan sebaik-baiknya. Itu. Berarti hidup ini kan Tuhan pengen kita nggak menolak kehidupan. Ya, betul sekali. Segala sesuatu itu wajar. Wajar berubah, wajar hilang, wajar pergi. Segala sesuatu itu masih wajar. Kalau Tuhan yang pengen dan berkehendak itu wajar. Ya. Kadang-kala kan kita bingung, kita lelah bertengkar dengan diri kita sendiri, kita lelah berdebat dengan Tuhan hanya karena kita nggak siap. Saya menggarisbawahi satu, bahwa kita harus siap dengan apapun kehidupan kita. Ya, betul sekali. Tuhan merancang A, B, C, D sampai Z. Kita mau protes kayak apapun ya tetap Tuhan maunya begitu. Iya, iya. Tuhan maunya kita siap, bukan maunya kita mempertanyakan aja. Iya, betul sekali. Ada lagi nggak kewajaran? Ada. Wajar yang terakhir atau wajar yang kelima itu adalah merenungkan tentang karma yang diperoleh. Karma yang Iya, diperoleh. karma yang diperoleh. Jadi karma di sini dalam pandangan agama Buddha adalah suatu perbuatan baik ataupun buruk yang dapat kita ambil buahnya. Jadi karma pala. Jadi ketika kita perbuatan baik, otomatis buah yang akan kita dapat baik juga, ataupun sebaliknya. Jadi kita merenungkan tentang karma yang diperoleh, maka kita akan menyadari bahwa karma yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan suatu saat akan memberikan hasil atau karma wipaka secara otomatis. Hasil akhir kita Iya, betul dari sekali. akumulasi perbuatan-perbuatan Betul kita. sekali. Total jumlah tambah kali bagi kurang kali ya kan? Iya. Di dalam kehidupan kita membagi kebaikan, mengalihkan kebaikan, Iya. menambahkan kebaikan dan mengurangkan keburukan. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Dika, pencerahannya hebat. Manusia harus selalu siap. Closing statement, Oke. silakan. Closing statement dari saya, jangan berbuat kejahatan, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, segala hal yang terkondisi tidaklah abadi, berjuanglah dengan tekun. Saya ambil dari Maha Parinibbana Sutta. Terima kasih banyak Pak Dika Oke, untuk terima kasih, Pak. waktu dan pencerahannya. Siap. Penonton, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, jadilah baik, siaplah baik untuk kebaikan-kebaikan Tuhan.
Karena kalau kita nggak siap dengan kebaikan kita nggak siap dan kita nggak ngerti tentang maksud baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kapur Tulis tetap eksis. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.